Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Winayu dengan NIM 2130501136. Baiklah, saya akan menganalisis planning komunikasi dari tokoh Herman Deru. Sebelum kita menganalisis, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu planning komunikasi. Planning komunikasi adalah proses merencanakan dan mengorganisir strategi serta taktik yang digunakan untuk berkomunikasi dengan efektif kepada pemangku kepentingan yang relevan. Baik, itulah penjelasan singkat tentang pengertian planning komunikasi. Marilah kita simak video berikut ini. Kota Palembang dan juga Prabu Mulih, selama menanti keputusan turun dari Kemenkes, apa saja persiapan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, terutama dalam menjamin kebutuhan ataupun bahan kebutuhan pokok bagi seluruh warga yang akan nantinya menerapkan PSBB di kotanya? Ya, ada dua wilayah atau dua kota yang mengajukan PSBB, yakni Kota Palembang dan Kota Prabu Mulih. Kemarin sudah saya tanda tangani surat untuk diteruskan, setelah dianalisa diteruskan ke Kementerian Kesehatan, dan keputusannya ada pada rekomendasi gugus tugas pusat nanti kepada Kemenkes. Nah, ada dua cabang yang saya selalu ingatkan kepada pemerintah kota yang mengajukan tersebut, Palembang dan Prabu Mulih, untuk harus ingat dan siap terhadap konsekuensi PSBB, termasuk bahwa aktivitas di kota tersebut pasti akan sangat turun, sehingga pemerintah kota harus siap menyediakan pangannya. Nah, kebetulan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota ini baik, dan Sumatera Selatan adalah lumbung pangan nasional yang sudah kita ketahui. Jadi ini juga saya akan menyiapkan juga ini, Fitri, untuk berapa keluarga yang masuk dalam kategori miskin-miskin baru terdampak COVID-19 ini. Dan kedua, kepada warganya. Di dalam cuplikan di atas, seorang Herman Deru yang menjelaskan dari pertanyaan wartawan tentang persiapan Kementerian Kota Palembang menjamin kebutuhan masyarakat di masa pandemi selama Ramadan. Di sini Herman Deru tidak memiliki planning komunikasi yang baik karena tidak memikirkan struktur masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Seharusnya Herman Deru perlu menjelaskan terlebih dahulu lebih detail untuk target yang mau dicapai oleh seorang Herman Deru, sehingga dapat mengetahui batas waktu untuk memenuhi kebutuhan selama pandemi. Bagaimana dengan upaya untuk melakukan tes COVID-19 yang lebih masif dan juga lebih agresif? Ya, jadi saya ini berada di wilayah Sumbaksel, yang saya sebut Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Kebetulan laboratorium itu untuk BBLK yang tes swab ini ada di Palembang. Ini kesempatan dong bagi saya untuk mengajak semua pihak, bupati, wali kota, para fasilitas kesehatan, untuk mengajak warga, dan animo warga untuk tes swab ini, animo warga untuk tes kesehatannya melalui swab di laboratorium ini tinggi juga. Itulah belakangan ini menjadi peningkatan. Jadi yang selama ini ternyata data pasif, data pasif yang kita dapat, ternyata sekarang setelah kita aktifkan banyak, dan ini gunanya untuk kita siap. Saya bisa ambil kebijakan penambahan ruang ICU, saya bisa ambil kebijakan untuk ketahanan pangannya, juga mengurangi atau mereduksi yang bakal tertular. Itu manfaat dari kita mengetahui sejak dini, dan alhamdulillah ini. Pertanyaan wartawan, bagaimana upaya untuk tes COVID-19 lebih pasif dan agresif? Dalam menit ini, seorang Herman Deru tidak memiliki pola formulasi, sehingga tidak ada penjelasan analisis yang detail terkait situasi dan lokasi masyarakatnya, sehingga tidak memiliki formulasi sasaran yang tepat dan tidak meyakinkan publik untuk bertanggung jawab. Seharusnya bisa lebih dijelaskan dengan perencanaan yang jelas, sehingga menimbulkan kepercayaan publik dan juga kebijakan komunikasi terlebih dahulu. Menumbuhkan
kebijakan yang eksplisit. Jadi bagaimana sebenarnya tanggapan Anda mengenai pemanfaatan zakat hingga sedekah untuk penanggulangan COVID-19, terutama bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19 dan juga misalnya untuk kepentingan tenaga medis? Ya, sejak dini, bahkan dulu sejak saya bupati, selalu saya bersama-sama Basnas ini terus memperhatikan kepada para mustahik, artinya orang yang berhak mendapatkan ini, terlepas dia kena wabah atau tidak. Jadi sekarang masyarakat sedang kena wabah, kita bantu. Ini selama tidak melanggar asnaf yang sudah ditentukan dalam Basnas. Jadi saya minta untuk aktif juga, aktif untuk mengambil zakat dari para muzaki dan juga memberinya kepada mustahik, artinya orang-orang yang tidak mampu, termasuk orang yang tidak mampu yang baru ini. Begitu. Jadi gencar ini, termasuk APD juga ini, Fitri, bukan hanya barang makanan saja. Kita harapkan memang ada hikmah positif dari pelaksanaan ibadah Ramadan di tengah pandemi ini. Baik, terima kasih Bapak Herman Deru. Di dalam cuplikan di atas hanya menjelaskan solusi secara dasar, tidak adanya formulasi sasaran, baik tujuan jenis dan identifikasi sasaran, baik peluang, kelemahan, kekuatan, dan tantangan, sehingga planning komunikasi seorang Herman Deru tidak tercapai dengan baik dan juga tidak tercapai good communication. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.